muda saat ini sangat susah mendapatkan pekerjaan maupun kemudahan dalam membangun suatu usaha dikarenakan banyak faktor. Mengapa hal itu bisa terjadi ya? Mari kita bahas di mengapa anak muda susah membangun bisnis di kampung dibandingkan di perkotaan. Benarkah hal tersebut? Mari kita bahas lebih dalam. Banyak sekali anak muda yang memiliki keinginan atau ambisi untuk membangun bisnis mereka lebih dini agar dapat mendapatkan passive income di usia tua. Ditambah lagi, mereka sering menemukan konten motivasi dan standar-standar baru yang dibagikan melalui media sosial, yang membuat mereka berpikir lebih berani dan mulai mengesampingkan risiko yang ada. Namun, dengan minimnya pengalaman, banyak anak muda yang mulai membangun bisnis mereka sendiri-sendiri. Ada yang berhasil, tetapi banyak juga yang gagal, bangkrut, dan mulai meninggalkan utang. Mereka yang berhasil mayoritas tinggal di kota, sementara yang gagal mayoritas tinggal di desa. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ada beberapa faktor yang mendasari kegagalan tersebut. 1. Anak muda mengira semua bisa dilakukan secara online, melalui internet. 2. Kurangnya pengalaman. 3. Tidak menguasai pasar. Jika dilihat dari kondisi anak muda sekarang, mereka sangat berambisi untuk sukses di usia muda. Para motivator sering mengatakan, ambil risiko, bermimpi lebih besar, dan berharap besar yang memunculkan semangat berbisnis anak muda, tetapi kadang membuat mereka tidak terkendali. Namun, yang perlu kita ketahui adalah mereka yang memulai bisnis atau usahanya pada usia muda cenderung hanya berpikir yang penting jalan tanpa mengetahui target pasar, kekuatan modal, dan kondisi yang sedang dihadapi. Mereka mengira bahwa melalui internet, media sosial, dan marketplace, mereka tetap bisa berjualan. Padahal, hal itu belum tentu berhasil. Jika hanya sebatas berjualan, memang bisa. Tetapi apakah produk mereka akan laku atau tidak? Itu pertanyaannya. Banyak anak muda yang minim pengalaman cukup impulsif dalam melakukan penawaran atau penjualan, sehingga seringkali mereka merugi atau bahkan gagal, karena tidak menguasai pasar dan cara bernegosiasi. Belum lagi, bisnis yang mereka kembangkan seringkali adalah bisnis yang sedang tren di kalangan anak muda, seperti brand fashion, rumah makan, minuman viral, manajemen artis atau kreator, dan sebagainya, yang cenderung sesuai dengan ego anak muda tanpa mempertimbangkan kemungkinan perkembangan bisnis tersebut. Kembali ke topik utama, mengapa anak muda yang berada di kampung lebih susah mengembangkan bisnis dibandingkan mereka yang berbisnis di perkotaan? Sebenarnya, hal ini tergantung pada jenis pekerjaan dan rezekinya. Ada orang yang rezekinya di kota, ada juga yang di desa. Namun, saya akan mencoba menjawabnya berdasarkan pengalaman dari salah satu teman saya. Sebelum membahas perbedaan, kita bahas persamaannya dulu. UMK Surabaya pada tahun 2020, Rp4.200.479. UMK Kabupaten Mojokerto pada tahun 2020, Rp4.179.787. Selisihnya hanya Rp20.692. Bisa kita anggap bahwa UMK di kedua wilayah ini hampir sama, termasuk tingkat kesejahteraannya. Berikut adalah beberapa perbedaan yang mempengaruhi perkembangan bisnis di desa dan kota. 1. Orang kota lebih hedon. Orang-orang di kota, khususnya Surabaya, lebih mudah mengiyakan sesuatu, meskipun mereka sebenarnya tidak terlalu membutuhkan. Berbeda dengan di desa, seperti di Mojokerto. Orang cenderung lebih hati-hati dan membutuhkan pertimbangan matang sebelum memutuskan untuk membeli suatu barang. Ketika mereka membeli, seringkali mereka menawar dengan harga yang bisa sangat rendah, bahkan hingga 50% dari harga awal. 2. Di kota tentu lebih sering terjadi. Sementara itu, di desa, jarak antar rumah yang relatif lebih jauh
menjadi kendala tersendiri. Rata-rata, jarak yang harus ditempuh untuk kota lebih padat penduduk dengan jumlah penduduk yang lebih banyak. Setiap transaksi di Mojokerto jauh lebih besar dibandingkan di Surabaya. Tidak semua orang bisa menjadi pengusaha besar yang santai menunggu pelanggan, karena bisnis membutuhkan perputaran modal setiap saat agar bisa bertahan. Di Mojokerto, karena pilihan barang terbatas, seringkali barang yang dibeli lebih mahal dari harga pasar, dan saat dijual pun. Karena jumlah pembeli sedikit dan banyak yang menawar, harus dijual dengan harga lebih murah. Effort besar, beli mahal, jual murah. Bagaimana bisa untung? 3. Tingkat kepercayaan dan akses pembeli. Banyak pembeli dari luar kota yang rela datang ke Surabaya untuk membeli barang. Saya pernah mendapat pembeli dari Pamekasan, Pasuruan, bahkan Malang. Hal yang jarang terjadi di desa. Karena hampir tidak ada pembeli dari luar kota yang mau datang ke Mojokerto kecuali memang harus melalui Mojokerto dalam perjalanan ke Surabaya. Ketika di Surabaya, teman saya sering menerima pembeli di tengah malam. Karena pembeli ini bekerja di sore hari dan jaraknya cukup jauh. Ini lebih jarang terjadi di desa karena jalanan di desa cenderung lebih gelap dan sepi pada malam hari yang tentu saja berpotensi membahayakan keselamatan. Kesimpulan, mengapa mereka yang berbisnis di kampung lebih susah dibandingkan di perkotaan? Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain. 1. Akses transportasi yang belum memadai, seperti jalan yang kurang baik dan penerangan lampu jalan yang minim. 2. Ketersediaan bahan baku yang lebih sulit dijangkau. 3. Harga beli dan jual yang tidak sebanding, karena biaya transportasi yang lebih tinggi dan sedikitnya pilihan pasar. 4. Kurangnya pengalaman atau modal yang terbatas. Lalu, apakah ada solusi untuk mengatasi hal-hal tersebut? Silakan berikan komentar atau ide Anda di bawah.